kamu akan jatuh ke lubang sendiri. Ya, semua penyesat. Nah, bagi kalian siapa saja, saya tidak mau menunjuk, bagi penyesat, inilah hukumannya. Jadi jangan main-main. Sekiranya kalian sadar, penyesat itu akan dihukum, maka kalian akan hati-hati belajar. Tidak akan sembarangan mengajar jadi pengkhotbah. Kita akan bahas nanti pada hari Senin malam, orang yang asal comot ayat. Termasuklah di sini yang asal comot, Samuel Siahaan. Tapi apa boleh buat? Dia tidak belajar teologi formal. Ya, termasuk juga di sini Yosua Teu. Dia berkata, Yesus dicipta oleh Allah. Karena apa? Yohanes 8:12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Kejadian 1, di sana dikatakan Allah menciptakan terang. Nah, Allah menciptakan terang, kejadian 1 dicomot. Lalu digabung dengan Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Berarti jelas katanya bahwa Yesus dicipta Allah. Yosua Teu, ya, kebodohan menyesatkan Yosua Teu, ya. Ingat tuh. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi. Nah, hati-hati kamu. Kamu akan jatuh ke lubang sendiri, ya. Semua penyesat. Tolong Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mengkritisi kanal, tidak ada maksud saya lain-lain kecuali tugas dari Tuhan harus meluruskan. Nanti akan kita lihat. Matius 18. Tetapi bagi siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Wow. Ini hal yang sangat serius. Tolong jangan ada yang mengganggu konsentrasi. Nah, kita lanjutkan beberapa ayat lagi. Hukuman bagi para penyesat. Tadi dikatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu tenggelamkan. Ini serius banget. Markus, ya. Markus juga. Ini ada Sintike James. Kalau Pak Joni, Pendeta Joni kenal, silakan dia proof, ya. Yes. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke laut. Nah, inilah hukuman bagi penyesat. Barang siapa menyesatkan. Jadi ini serius Bapak Ibu sekalian. Dan dikatakan anak-anak kecil. Karena apa? Yang bisa disesatkan memang anak kecil yang belum memiliki pengetahuan yang cukup. Itu. Tapi bisa juga si badannya besar, tapi dia pemahamannya kecil, ya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke laut. Lalu Lukas 17 ayat 2. Ada lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan. Nah, ini lagi. Markus begitu, Lukas begitu. Ada lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut. Wah, itulah hukuman bagi penyesat. Dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang yang lemah ini. Sangat menyedihkan. Sekiranya Yosua Teu dan kawan-kawan menyadari betapa beratnya hukuman bagi penyesat, mereka akan nggak sembarangan belajar, tidak sembarangan mendapatkan gelar seperti dokter itu. Lalu yang terakhir, tugas Timotius dan hamba-hamba Tuhan. Nah, tugas Timotius dan hamba-hamba Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini udah sering saya angkat ini. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Bertekun. Karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Lalu bagaimana kalau ada penyesatan? Lawan.
Inilah yang kita lihat di sini. Jadi hamba Tuhan, Timotius, menjaga dirinya baik-baik. Setelah itu, melawan pengajar sesat. Ingatlah dan pesankanlah semuanya dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan pendengarnya. Jadi harus dilawan. Jadi jangan ada yang berkata, Pak Sagala, udah fokus saja dengan pekerjaanmu. Jangan recokin pekerjaan orang lain. Loh, kalau Anda tidak mau itu Anda. Ingatkan, pesankan, sungguh-sungguh di hadapan Allah. Jangan mereka bersilat kata. Ya. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja, tidak usah malu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambahkan kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Nah ini dia. Kenapa gambarannya penyakit kanker? Karena berbahaya. Mematikan. Ya, gambarannya penyakit kanker. Lalu disebut ini. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Jadi Paulus berani menyebut. Karena ajaran mereka sudah merusak umum. Jadi yang sudah kita lihat tadi ajaran bidat diulangi oleh Yosuateu. Dan diulangi. Diajaknya. Supaya terikut-ikut itu Samuel Syahan. Nah oke, Samuel Syahan masih awam. Kita boleh maklum. Mudah-mudahan Tuhan buka jalan pada dia. Dia bertobat, belajar baik-baik. Dan dia meninggalkan oneness-nya. Tapi kalau Yosua Teu, katanya dia udah doktor. Dia mengeraskan hati. Dan dia berkata, ajaran Tritunggal Pakalisme. Yosua Teu, berarti kamu melawan seluruh gereja. Kamu melawan tradisi gereja dari abad ke abad. Kamu melawan bapak-bapak gereja. Kamu melawan para teolog reformasi. Dan kamu berkata, memang kamu nggak perlu bapak-bapak gereja. Yang kamu perlukanlah Roh Kudus. Tapi kamu juga melawan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kuduslah yang memimpin bapak-bapak gereja. Roh Kuduslah yang memimpin tokoh reformasi. Roh Kuduslah juga yang memimpin kami berteriak-teriak seperti ini. Ketika mulutmu berkata, kamu dipimpin Roh Kudus untuk melawan bapak-bapak gereja, melawan teolog reformasi, melawan kami, maka sebenarnya itu kamu katakan dalam kebodohanmu. Kebodohan menyesatkan orang. Demikian Amsal tadi. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran. Nah, ini dia. Menyimpang dari kebenaran. Tapi tentu penyimpangan itu macam-macam. Salah satu penyimpangan Tritunggal. Salah satu penyimpangan ini mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang.